Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik aja. Coba lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang varian Omicron ya, yang ternyata sekarang sudah melonjak ya, melonjak dan ketahui sekarang itu ternyata sudah menjangkiti sekitar 300-an lebih ya. Dan kalau kita melihat ya, ada berita yang menarik yang dilansir oleh healthdetik.com ya. Ya, langsung saya bacakan ya. Total jadi 318 kasus, Turki dan Arab Saudi penyumbang terbanyak Omikron RI. Ya. Kementerian Kesehatan melaporkan total kasus varian Omikron di Indonesia kini menjadi 318 orang pada Jumat 7 Januari. Tercatat sebanyak 57 kasus terbaru terdiri dari 7 orang transmisi lokal dan 50 orang pelaku perjalanan luar negeri. Sebanyak kumulatif kasus paling banyak berasal dari Turki dan Arab Saudi. Kemudian kebanyakan kasus konfirmasi Omikron adalah mereka yang sudah lengkap vaksinasi COVID-19, tulis Kemenkes dalam laman resminya Sabtu 8 Januari. Juga disebutkan sejak awal temuan kasus varian Omikron di Indonesia pada Desember 2021 hingga Jumat 7 Januari 2022, Indonesia sudah mencatat 23 kasus Omikron transmisi lokal dan 295 kasus impor dari pelaku perjalanan luar negeri. Dalam kesempatan sebelumnya, Kemenkes sudah sempat menyebut Turki dan Arab Saudi sebagai dua negara penyumbang kasus Omikron terbanyak di Indonesia bersama dengan Amerika Serikat. Ya. Hal itu disampaikan ketika total kasus Omikron di Indonesia masih sebanyak 68 kasus dengan mayoritas sumber kasus impor. Pelaku kasus merupakan pelaku perjalanan luar negeri dengan asal negara kedatangan paling banyak dari Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat, ujar juru bicara vaksinasi COVID-19 Dr. Siti Nadia Tarmizi dalam rilis Kemenkes yang diunggah Sabtu. Ya, ya itu ya. Jadi sobat sekalian, memang pertama yang kita ketahui bahwasanya Omicron ini sudah melonjak ya. Ya sekarang belum ada sih penemuan tentang varian Delta ya. Kemungkinan masih ada karena memang yang jadi bahasan kali ini itu Omicron kebanyakan itu impor dari perjalanan luar negeri ya. Artinya masih banyak resiko ketika seseorang itu melakukan perjalanan dan ketika tidak dilakukan treatment yang baik ya, artinya harus karantina ya, harus PCR dulu ya. Dan ini memang yang menjadi repot adalah bagaimana yang melakukan perjalanan dari luar ya, ketika malam Nataru itu tidak 1-2 orang saja ya, kurang lebih 10.000 orang itu keluar dan 10.000 orang itu masuk ya. Dan kalau kita semuanya diterapkan karantina juga, dalam hal ini yang menjadi leading sector yaitu Kemenkes juga kewalahan kalau semuanya dikarantina ketika masuk setelah pasca perjalanan luar negeri ya. Yang paling banyak memang yang saat ini diketemukan itu dari Turki dan Arab Saudi. Artinya memang ya, kita tahu bahwasanya yang dari Turki dan Arab Saudi itu memang benar dari Arab Saudi atau dari perjalanan yang lain gitu, perjalanan luar negeri yang lain ya. Karena yang kita ketahui bahwasanya Omicron ini adalah varian yang ditemukan di Afrika Selatan ya. Selain dari Turki dan Arab Saudi ya, juga dari Amerika Serikat yang kita ketahui juga pengekspor terbanyak ya, itu wajar karena terakhir yang kita baca di media itu kasus COVID varian Omicron itu sudah melonjak di Amerika Serikat, itu kasusnya 1 juta per hari ya. Mungkin sekarang turun, mungkin juga naik, dan itu kita ketahui semuanya adalah yang tertulis ya, semuanya yang tertulis ataupun yang terdeteksi. Otomatis yang tidak terdeteksi juga banyak juga ya. Makanya kalau kita melihat sepak terjang virus ini yang belum menunjukkan tanda-tanda akan benar-benar habis dan kemungkinan juga sangat susah untuk dikatakan
virus COVID-19 ini akan selesai benar-benar nol, itu saya rasa tidak mungkin ya, karena memang jumlah warga ataupun yang melakukan perjalanan dan juga mutasi virus itu sendiri yang benar-benar bisa dikatakan dalam tanda kutip fleksibel ya, meskipun kita ketahui varian Omicron ini hanya varian yang mutasi kecil saja ya, yaitu di spike proteinnya dari varian sebelumnya ya. Dan yang paling bisa kita waspadai adalah ketika Omicron itu menyerang seseorang yang mempunyai komorbid atau penyakit bawaan ya, seperti kebanyakan diderita oleh orang yang sudah berusia, yaitu tentang penyakit kolesterol ya, jantung ya, diabetes. Nah, ini memang berbahaya ya, kebanyakan yang memperparah itu adalah penyakit bawaan ya. Kalau COVID-nya sendiri itu insya Allah masih bisa ditangani atau bisa disembuhkan ya. Dan kalau kita melihat meskipun kita lihat vaksinasi itu sudah dijalankan dan seseorang itu sudah mendapatkan 2 dosis, itu ternyata tidak serta-merta menjamin itu bebas ya. Contohnya ketika selebritas terakhir kita itu misalnya Atta Halilintar itu pulang dari Turki ya, terjangkit Omicron ya. Kemudian juga keluarganya juga termasuk Syahrini ya, satu keluarganya itu semuanya yang terjangkit ya Omicron setelah pulang dari liburan dari Turki ya. Jadi sobat sekalian memang dalam hal ini kita harus waspada ya untuk melakukan perjalanan luar negeri. Walaupun memang masih berbahaya ya, lebih baik kita tunda dulu ya kepergian liburan ya ke luar negeri yang terindikasi banyak mengimpor varian terbaru Omicron ya. Dan memang yang menjadi gejala antara lain ya standar ya, flu, demam dan lain sebagainya. Dan kita sebagai seorang muslim harus senantiasa selalu waspada ya, meskipun Omicron ini masih tergolong penyakit virus yang masih bisa ringan dibandingkan virus sebelumnya, itu virus Delta, asal dia tidak mempunyai komorbid, tetapi kita harus tetap waspada, melakukan protokol kesehatan, diantaranya memakai masker, menjaga jarak, dan juga sering cuci tangan ya. Dan yang paling penting adalah terus kita menjaga kesehatan, karena kesehatan itu mahal ya, dan melakukan penjagaan itu lebih baik daripada mengobati ya. Kalau kita melihat mengobati itu pastikan mahal ya, daripada hal tersebut kita hadapi ya, lebih baik kita melakukan pencegahan, melakukan menjaga stamina kesehatan tubuh. Yang bisa saya rekomendasikan adalah terus mengkonsumsi propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan itu adalah Turkish Propolis Ruqyah ya. Turkish Propolis Ruqyah ini memang terbukti mempunyai banyak kelebihan ya, diantaranya perbedaan dengan propolis yang lain adalah Turkish Propolis Ruqyah mempunyai nanoteknologi, di mana nanoteknologi itu dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh sehingga dapat segera menyembuhkan penyakit secara cepat ya. Kemudian juga ini adalah produk dari Turki. Kenapa Turki? Karena Turki adalah negara penghasil madu terbesar kedua ya, otomatis produksi propolisnya juga melimpah. Dan juga ada Ruqyah ya. Ruqyah ini merupakan sebuah terapi yang sangat dianjurkan untuk mengobati medis maupun non medis. Kalau medisnya sendiri banyak sekali ya, karena bisa hampir semua penyakit itu bisa disembuhkan dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah, antara lain penyakit kolesterol ya, asam urat, diabetes, stroke ya, luka ringan itu bisa dioles ya untuk luka ringan ini. Kemudian juga untuk kanker ya, kemudian amandel, jantung ya, paru-paru, demam, diabetes dan lain sebagainya. Jadi memang banyak sekali keuntungan manfaat yang bisa kita raih dengan terus menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi Turkish Propolis Ruqyah. Dan kalau kita melihat
testimoni dari banyak yang sudah mengkonsumsi Turkish Propagalia, mereka mengatakan bahwasanya reaksi ataupun kesembuhannya itu sangat cepat. Ya itu memang seperti itu karena salah satunya dari adanya nanoteknologi. Ini untuk yang merah. Yang untuk yang varian sebelumnya yaitu ungu ya. Ungu ini khusus untuk nutrisi otak ya, nutrisi untuk otak dan juga tentu saja sangat berguna untuk terus menjaga kesehatan dengan terus mengkonsumsi Turkish Propagalia yang merah ya dan juga yang ungu khusus untuk nutrisi otak. Ya, link pembelian ada di deskripsi. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Ramli. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.